Всем привет и всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал Тура Partayana. Buat yang merasa openingnya terlalu cepat, aku ulang lagi sekali. Всем привет и всем здравствуйте. Всем itu semuanya, привет itu halo. Dan всем здравствуйте sama halo juga, tapi здравствуйте itu lebih ke formal. Kalau привет tuh buat teman-teman lah, привет kayak gitu. Добро пожаловать на мой канал. Jadi selamat datang di channel Tuра Partayana, seperti itu. Ribet ya. Tulisannya udah ribet gitu loh. Apalagi cerita yang saat ini akan dibahas oleh Tura Partayana. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang cerita Masha and the Bear sebenarnya. Biasanya nonton Masha and the Bear, Mishka. Aku lihat serialnya di serial Masha and the Bear di televisi Indonesia, didubbing pakai bahasa Indonesia gitu loh. Jadi khasnya dari suara Masha itu hilang. Jadi kan kalau dalam bahasa Rusia itu mereka ada penekanannya, jadi kita sebut udarenya. Nggak ada gitu loh, udah nggak seseru yang dulu gitu kan. Kalau kalian pengen nonton Masha and the Bear, aku saranin di YouTube full ada. Ya jadi kita jelasin dari awal dulu, oke? Buat teman-teman yang nggak tahu Masha and the Bear gitu kan. Ya jadi Masha and the Bear tuh sama kayak SpongeBob SquarePants. Yang nonton tuh nggak cuma kalangan anak-anak, tapi orang dewasa juga di Rusia. Aku nggak tahu kalau sumuran kalian, kayak sumuranku masih 18 tahun, masih di umur 18 sampai 24, itu masih nonton kartun nggak sih? Jadi komennya di bawah, oke? Ya, jadi animasi yang diproduksi oleh Animacord Studios ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang bernama Masha. Ngomongnya tuh Masha, pakai sh, nih, Oke, Masha ini digambarkan sebagai anak yang berusia 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun tuh udah seperti itu lucunya kan. Aku lihat bayi-bayi di Rusia tuh, wah, pingin banget punya bayi seperti itu. Canda buat cewekku, mohon maaf canda. Ya, jadi anak 3 tahun yang riang, aktif, terus pemberani juga, terus jahilin semua ya di sekitar dia, seperti beruang salah satunya. Tapi lucunya itu, beruang yang dijahilin oleh Masha itu selalu menjaganya. Jadi nggak dimakan atau nggak dimarahin, itu tetap sabar menghadapi Masha. Namanya juga kartun kan. Episode pertamanya dirilis 2009, dan kartun ini sangat cepat tersebar di seluruh dunia. Makanya aku lihat di YouTube sampai 25 juta penonton Tura Partayana tidak sampai segitu. Curhat lagi. Saking terkenalnya, selain 25 juta views yang nonton sampai 50 juta, Masha and the Bear itu sampai ditranslate 25 bahasa yang disiarkan lebih dari 100 negara. Sudah siap nggak lu? Udah siap nggak? 100 bahasa, udah kayak PewDiePie aja nih. Dari kesuksesan Masha and the Bear, studio namanya Animacord Studio ini dulunya hanya studio kecil, sekarang itu udah jadi domestik utama dalam industri animasi film animasi. Wow, saking excitednya. Ya jadi kapan Tura Partayana memiliki film animasi sendiri? Semoga ini terrealisasikan, Tuhan. Astungkara tuh amin. Jadi kali ini aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin dibahas. Ngomong apa tuh, bentar. Jadi kali ini aku bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam pikiran kalian itu sebenarnya juga ingin bertanya tentang Masha and the Bear. Oke? Pertanyaan yang pertama, ya mungkin dari kalian pasti sudah mendengar Mishka. Kenapa beruang itu dinamakan Mishka? Kenapa nggak dipanggil Adam, panggil Budi? Ya kan, siapa tahu gitu. Kenapa Mishka gitu? Ya jadi Mishka itu artinya beruang kok. Tapi maksudnya banyak juga teman-temanku itu Mishka itu nama cowok guys. Awalnya nama beruang itu Medved dalam bahasa Rusia. Terus untuk panggilannya itu juga Mishka, kayak gitu. Kita anggaplah bilangnya dari nama panjang ke nama kecil. Contohnya itu di Rusia Anastasia, kita bilangnya Nastya. Contoh lainnya seperti Victoria, kita panggilnya Vika. Misalnya juga Dimitri, panggilnya Jima. Turinka, Turah. Jadi aku dipanggil Turinka sini. Turinka. Gede ti Turinka. Nggak sih, cuma bercanda doang. Maksudnya ini panggilan imut bareng teman-teman dekatku doang sih. Ya kalau di Indonesia sih kita bilangnya apa ya? Sasha jadi Caca kayak, Rizky jadi Iki, atau enggak Baby jadi Bebek. Humornya sampah sekali, mohon maaf bercanda. Kita lanjut. Tapi sejak aku nonton Masha and the Bear ini ya, sebelum aku ke Rusia, aku sempat mikir emang ada nggak sih orang Rusia yang maksudnya orang Rusia tuh tinggal bareng sama beruang? Ada nggak?
kenapa tanganku kayak gini ya? Ya maksudnya sepertinya tinggal sama beruang asik juga. Orang Indonesia kan mikir kayak gitu kan. Kalau udah ngeliat sesuatu yang tidak melihat itu fiksi atau enggak, bagi kita itu kenyataan, ya itu bisa aja menjadi pertanyaan, apakah kita bisa tinggal sama beruang ya di Rusia ya? Kita klarifikasikan. Woi, ngomong klarifikasi. Aku cari-cari di internet nih. Ternyata betulan. Ternyata ada orang Rusia yang tinggal sama beruang di kehidupan nyata. Jadi di Rusia tuh ada pasutri, namanya tuh Svetlana dan Yuri Patelyenko. Ya, mereka tuh tinggal bareng sama beruang yang umurnya sudah 23 tahun. Dan nama beruangnya itu keren, Stepan. Bayangin tuh, Kak Budi. Siapa tuh yang kasih nama Budi di film, short film tuh? Tapi katanya sih Stepan ini jinak. Dia katanya beruang ini sangat membantu. Asik. Bahkan sampai menyiram tanaman, serius. Kalau Winnie the Pooh tuh kan suka makan madu ya. Kalau beruang Stepan nih sukanya apa? Susu kental manis. Susu kental manis. Bukan makan manusia. Nyam-nyam. Nyam-nyam. Jadi kata Svetlana bilang kalau beruang Stepan ini tidak pernah menggigit atau bahkan sampai agresif gitu, nggak pernah. Ya mungkin karena Svetlana itu sayang banget sama Stepan dan begitu juga sebaliknya. Tidak seperti orang-orang yang mengatakan bahwa kalau kita melihara binatang buas, mungkin saja dalam dirinya, maksudnya dari naluri seorang binatang, naluri binatang, mungkin ya tiba-tiba jadi agresif kan. Ya tapi dia, Svetlana dan suaminya tidak merasakan hal itu. Ya jadi itu yang dibantah oleh keluarga tersebut tentang peliharaan binatang buas. Duh guys. Wow. Медведь Степан есть много, но больше всего любит парк лакомить собак, ночкой сгущенки. Сгущенки. Kalian sudah bisa lihat kan? Tuh. Lihat nih, beruang aja dibelai. Masa kalian enggak? Dikalahin beruang buas. Ngomong-ngomong ya, kalau tanya lagunya Mas Underberg, aku pasti ingatnya ini. Itu yang penyanyinya sekarang udah gede loh. Dan aku follow juga. Mohon maaf, buat pacarku bercanda guys. Yang aku follow ini, aku yang follow ini. Cewek yang nyanyi suara imut masa ini itu didubbing oleh anak yang berumur 6 tahun. Namanya tuh Kukusinka Alina. Sekarang sudah berumur, aku tahu sih umurnya. Sudah aku follow sih. Dia dubbing mulai dari seri ke-1 sampai seri 52. Dia sangat gampang diajak kerjasama mulai dari pengisian suara hingga lagu. Jadi tuh di umur segitu sudah sukses lah dibandingin Tura Parteyana umur 6 tahun kayak masih makan belut kayak sama nyari-nyari ini ikan mujair. Ikan betok kok ikan mujair. Dia kan beda kali kan. Orang sukses sama kita di umur 6 tahun ngapain ya? Aku buat temen-temen nih komen di bawah ngapainnya kalian di umur 6 tahun ya. Aku yakin pasti makan belut juga. Atau enggak gini, main semut. Tau gak sih semut diadu semut. Aduh, dasar bocil. Atau kan main gulali. Kok gulali sih? Main guli. Udah. Next. Mohon maaf ya. Aduh, ini agak otaknya mumet nih gara-gara skripsi. Nah, jadi selain kita ngomongin adiknya itu, ternyata latar belakang pembuatan animasi ini juga gak kalah menariknya, guys. Kita lanjut aja. Jadi animator Masha and the Bear, namanya Alyo Kuzovko. Mengatakan kalau ide cerita animasi ini muncul dari tahun 1996. Kenapa aku mikir lagi, aku udah baca. Jadi ketika dia lagi sanskui di pantai, mana ya? Pantai Krim. Dia melihat adik kecil gadis nakal lagi ngelewatin dia dan dia tiba-tiba perilakunya tuh sama kayak Masha yang kalian lihat saat ini ya. Dan dia tiba-tiba juga terinspirasi dari animasi Tom and Jerry. Ya, dari lihat anak kecil terus tiba-tiba dia sama Tom and Jerry jadi satu. Wah, begitulah sekarang cerita Masha and the Bear. Keren kan? Jadi juga aku bahas latar tempatnya. Latar tempatnya animasi ini mungkin aja adalah hutan di dekat Chicxa. Soalnya juga aku nonton pas bagian penguinnya. Jadi di Masha and the Bear itu kan ada penguinnya nih. Dia ngeliatin surat yang dimana indeksnya itu tertulis di kota tersebut. Kotanya tuh Chicxa. Tuh, Chicxa. Ya. Dan para penulis dari serial animasi ini juga mengkonfirmasikan kalau tempat itu berada di wilayah Ural Selatan. Tuh, nanti kita kasih lihat petanya sini. Ural Selatan. Oke. Yuk, lanjut. Terus yang bikin penasaran sih menurutku ya, kenapa Masha sampai tidak ada ayah dan ibunya? Di manakah mereka? Apakah mereka dimakan oleh beruang dan beruangnya merasa bersalah dan akhirnya mendidik Masha agar juga memakan manusia? Tidak seperti itu.
Kok aku alay ya? Mohon maaf ya. Jadi satu-satunya keluarga yang pernah muncul di serial animasi Masha and the Bear itu namanya Dasha. Dasha itu yang datang menggunakan kereta api guys, kalau kalian nggak tahu ya. Dan Dasha sendiri itu merupakan sepupunya dari Masha yang saat ini tinggal di Moskow. Gitu ceritanya. Jadi Masha itu tinggalnya di desa guys. Nah ini juga menariknya guys, gagasan plot kartun ini diangkat dari cerita rakyat Rusia yang namanya juga sama guys, Masha and the Bear. Tapi alur ceritanya tuh berbeda guys. Nah, dalam dongeng itu diceritakan bahwa Masha tinggal bersama kakek dan neneknya. Beda kan? Jadi sebenarnya Masha itu memang anak yatim piatu. Di cerita anak rakyat Rusia. Suatu hari, Masha meminta izin kepada kakek dan neneknya agar diperbolehkan pergi bersama teman-temannya ke hutan. Sebenarnya mereka ingin mencari jamur dan buah beri. Kakek dan neneknya pasti dong mengizinkan Masha untuk pergi dengan syarat tidak boleh pergi jauh-jauh dari temannya agar dia tidak tersesat. Masha dan teman-temannya pun pergi ke hutan. Kita bebas dari orang tua. Ayo kita jalan-jalan. Tidak peduli di mana, yang penting kita jalan saja. Ya, jadi mereka terlalu kasihkan mencari jamur dan buah beri. Masha pada akhirnya tersesat dan tidak bisa menemukan teman-temannya. Dalam perjalanan mencari teman-temannya, Masha tidak sengaja melihat rumah di dalam hutan dan rumahnya itu berisi beruang. Singkat cerita, akhirnya Masha tinggal di rumah beruang tersebut. Dan dalam cerita rakyat ini, itu tidak seperti Masha and the Bear di YouTube ya. Ya, di dalam cerita rakyat ini, si beruang itu nggak jadi seorang bapak yang dimana kayak selalu menjaga. Tapi dia justru malah menjadi pelayannya Masha. Beda loh, konteksnya beda. Aku juga baru tahu nih. Dan beruangnya itu juga agak tegas kan, dan sedikit mengancam. Contohnya, dan beruangnya mengatakan, kamu nggak boleh keluar rumah tanpa saya. Kalau kamu melakukan itu, nanti aku makan. Kok aku kayak monyet sih. Dan akhirnya suatu hari dia ngomong kayak gini nih sama beruangnya. Beruang, biarin aku pulang dong ke rumah kakek dan nenekku. Aku mau ngasih mereka sesuatu yang enak. Dan beruangnya lagi mengatakan, tidak, kalau kamu ingin memberikan sesuatu untuk kakek dan nenekmu, aku saja yang mengantarkan. Itu kata beruang. Karena Masha yang terlalu pintar, jadi dia pun akhirnya punya ide cemerlang. Dia memasak kue pie dan menaruhnya di dalam keranjang yang besar, terus dia kasih ke beruang tersebut. Tolong antarkan pie ini ke rumah kakek dan nenekku ya. Awas kamu makan. Dia kemudian pergi ke teras, dan saat itulah Masha mengendap dan masuk ke dalam keranjang pie. Jadi ketika beruang itu sampai di rumah, Masha itu sudah ada di dalam keranjang tersebut. Surprise! Nah, jadi itu endingnya. Tapi, itu cerita yang pertama. Bagaimana dengan cerita yang versi lainnya? Oke, kita lanjut saja. Capek juga ya, aku minum air dulu deh. Jadi di Rusia tuh ada yang bilang kalau karakter dari Masha ini diambil dari kisah nyata. Di dunia nyata, Masha itu merupakan seorang anak perempuan biasa. Dan suatu hari, ada sirkus keliling yang singgah di dekat tempat tinggalnya. Ya namanya juga anak kecil, pasti Masha sangat antusias banget dan mengajak orang tuanya untuk melihat sirkus tersebut. Sampainya di sana, Masha sangat menikmati pertunjukan yang ada. Tapi, di tengah-tengah pertunjukan, ia lepas dari pengawasan orang tuanya. Si Masha ini diam-diam pergi ke sebuah tempat yang ternyata itu kandang beruang. Nah, singkat cerita, Masha tewas karena menjadi santapan beruang sirkus tersebut. Anjir, ada petirnya. Sampai merinding lagi anjir. Aduh, telepon cewek dulu deh. Ya jadi karena kisah ini sangat memilukan, nah film Masha and the Bear sendiri dibuat untuk mengenang sosok Masha di dunia nyata. Dan bahkan di beberapa episode film itu juga tokoh Masha memiliki ketertarikan terhadap sirkus. Ya itu sih jadi konspirasi ya. Hal ini bisa dilihat pada episode dimana si beruang sedang asik membaca novel, kemudian ia memberikan peralatan sulap dan Masha pun menyukainya. Gitu. Dan beberapa karakter dalam film Masha and the Bear itu sebenarnya juga menggambarkan tokoh yang dekat dengan Masha dalam dunia nyata. Contoh, beruang. Jadi di sini beruang merupakan karakter yang dibuat untuk menggambarkan sosok ayah Masha dalam dunia nyata. Pihak animator itu membuat karakter ini untuk menghormati orang tua Masha. Yang kedua, penguin. Jadi penguin itu karakternya dari saudara kandung Masha dalam dunia nyata. Yang ketiga, panda. Panda dibuat untuk menggambarkan karakter sepupunya Masha. Dan dalam dunia nyata, sepupu Masha itu tinggalnya tuh di Cina. Ya, jadi beda kan. Tadi awalnya di Moskow. Beda-beda. Yang terakhir ini kelinci, guys. Nah, jadi kelinci ini merupakan karakter yang diciptakan untuk menggambarkan teman-teman Masha dalam dunia nyata.
Dan karakter kelinci ini juga sangat menyesuaikan sama kisah aslinya. Jadi selalu menemani Masha di saat teman-temannya tidak ingin bermain sama Masha. Sedih banget kan? Thank you buat kelincinya. Kasih nilai plus dong. Apaan sih? Apaan sih? Ya, jadi itu cerita tragisnya guys. Jadi ini merupakan cerita umum dari versinya Rusia. Kalau kalian memang ada cerita lain, kalian bisa komen di bawah. Mungkin segitu aja vlog Trollpartena. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga buat teman-teman yang kepo sama Mas and the Bear sudah terjawab sudah. Untuk itu jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian yang pingin kuliah di Rusia atau yang interest sama Rusia. Dan jangan lupa, sebenarnya aku punya komunitas yang baru di bidang seni. Kalau kalian suka nulis naskah, terus pingin jadi aktor, pingin juga jadi editor, pingin juga menjadi sound designer dan lain-lain, kalian bisa join sama kita, nanti kita bahas bareng, atau nggak kita seru-seruan bareng, atau enggak, aku juga bakal kasih challenge ke kalian. Nanti kalian kirim ke aku, terus aku reaksikan di channel Trollpartena. Wuhuu. Gila. Dan teman-teman stay safe dan jaga diri kalian di rumah, jaga kesehatan. Segitu vlognya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.